Oke, kita mulai saja ya. Jadi, eh, karena tahapan kemarin itu tidak direkam, saya ulangi saja dari awal sampai akhir, tapi dengan sangat cepat ya. Jadi nanti bagi yang masih bingung bisa mendengarkan rekaman. Eh, Terakhir saya sudah membagikan catatan, saya tunjukkan saja catatannya ya. Catatan yang lebih berupa prosedur ya. Sudah kelihatan catatannya? Sudah ya. Oke, kita mulai dengan eh, mulai menggambar molekul sampai dengan selesai. Sambil saya menekankan konsep multiplisitas karena konsep itu yang paling baru dari kemungkinan besar ya dari apa yang saya sampaikan. Nah, kita pakai molekul yang luar biasa sederhana yaitu O2. Ya, secara cepat saja kita ikuti langkah-langkah ini. Jadi, yang pertama, siapkan perkiraan geometri awal. Kita pakai Avogadro. Lalu yang kedua, mengirimkannya ke sana. Lalu yang ketiga, masuk ke server sana. Jadi ketika kita masuk ke sana, terminal atau power cell yang ada di hadapan kita, di komputer kita sebetulnya itu tulisannya bukan tulisan di komputer kita, tapi di server ya, yang memang muncul di komputer kita. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita mulai dengan langkah pertama. Coba kita lihat dulu secara lengkap langkah berikutnya setelah masuk kita edit file. Mengambil file contoh dari public input lalu kita edit supaya siap sebagai file input istilahnya ya, yang di dalamnya ada perintah eh, geometri dan data. Ini saya tidak tulis di sini ya bahwa ada tiga hal tersebut. Ya, berikutnya yang kelima kita lakukan komputasi, tapi komputasinya itu menggunakan program antrian ya. Program antriannya itu namanya Slurm, SLURM, tapi sudah dipanggil lewat script istilahnya. Jadi script ini sebetulnya memanggil bukan script ini. Script ini sebetulnya mengelola program Orca ya, tapi dipanggilnya dengan perintah sbatch. Nah, sbatch itu adalah, nah ini perintah ini, itu sebetulnya memanggil aplikasi antrian. Sehingga kalau misalnya semua prosesor digunakan, Anda tidak merebut prosesor yang sedang digunakan orang lain. Jadi kalau Anda langsung perintahnya di sini adalah Orca spasi nama file inputnya, misalnya ya, bisa cara langsung, tapi itu akhirnya malah yang terakhir itu menjadi yang prioritas. Sehingga perhitungan Anda yang terakhir itu akan diprioritaskan sehingga malah tidak adil ya. Karena mengambil perhit prosesor yang sedang digunakan orang lain. Makanya pakai perintah bukan langsung panggil orca, tapi sbatch.
Mudah-mudahan paham itu. Ya, nanti Anda dengarkan kembali kalau tidak paham. Lalu ambil output, lalu kita keluarkan data. Oke, kita mulai dari langkah satu. Langkah satu itu kita pakai molekul yang sangat sederhana. Ini kita pindahkan jadi oksigen saja langsung. Tidak pakai cara biasa ya. Ini klik di sini. Oh, salah. Karena kita mau oksigen, Ctrl Z untuk membatalkan. Kita adjust hidrogennya, kita matikan. Kalau tidak dimatikan, klik oksigen langsung menjadi H2O. Hidrogennya dibuat otomatis. Kita matikan ya ininya. Lalu kita klik oksigen ya oksigen sendirian. Lalu kita klik lagi di sini. Jangan diangkat kliknya tapi kita geser. Ya, jadilah O2 lalu kita klik ikatannya sehingga rangkap. Ini udah rangkap belum? Coba kita rangkap, klik lagi jadi 3, klik lagi jadi tunggal. Iya betul ya. Klik pertama itu jadi rangkap. Nah, lalu kita extension optimize geometry. Ini masih langkah pertama ya. Nah, jadi oksigen yang kita anggap itu oksigen yang stabil. Lalu kita save. Save as. Kita beri nama O2 atau oksigen terserah. Eh, kita masuk UI 2026 folder. Lalu kita tulis file oksigen misalnya. Dot, ini di bawahnya pastikan ini XYZ ya. Lalu save. Nah, saya sudah tekankan kemarin bahwa kemampuan ini akan tidak diulang lagi diajarkan karena ini akan akhirnya digunakan berulang-ulang sepanjang kuliah kita ya. Yang kita ubah-ubah adalah prinsip kimianya yang kita tangani ya. Oke, sudah disimpan. Sekarang kita lihat ke langkah lagi. Gunakan Avogadro, optimize geometry. Jadi setelah digambar molekulnya, lalu save as, lalu bisa dibuka di Notepad++ untuk melihat isinya. Jadi kalau misalnya kita buka di sini, masuk UI. Folder UI 2026, lalu di sini ada oksigen, klik kanan open with, lalu pakai Notepad++. Nanti akan terbuka. Nah, ini ada dua. Wah, cukup aneh. Ini tidak ada energi ternyata. Tidak selalu ya. Biasanya kalau sudah dioptimize, di sini muncul tulisan energi di baris kedua. Lalu ini ada dua atom dengan koordinatnya. Ya, tidak masalah. Lalu tahap kedua sekarang. Tahap kedua adalah kita kirim ke server komputasi. Jadi kita buka PowerShell ini atau kalau di Mac namanya terminal, kita CD enter untuk ke home, lalu kita masuk CD UI 2006, lalu kita ls, sama aja dengan di Linux sebetulnya komplit ini. Kalau di Windows yang asli itu dir untuk melihat isi directory, enter gitu ya. Tapi kalau ini bisa nggak, tidak ada ls, tapi PowerShell kayaknya sudah mulai menyesuaikan dengan standar terminal ya, standar shell. Oke, di situ ada oksigen, kita copy SCP oksigen ini. Kita cukup OK lalu tekan tab ya. Langsung dituliskan lalu ke sana UI KK 2026 add katalis. Ini kita perbesar saja supaya satu baris kalau bisa. Katalis .comscience.app, ini nama servernya, bisa diganti nama server yang lain. Lalu titik dua, lalu pakai cacing, artinya dia home directory, home garis miring UI KK 2026 ya. Lalu masuk ke, rasanya nama saya di situ Muhammad Abdul Qadir ya. Wah, saya lupa. Mudah-mudahan betul ya. Udah garis miring supaya tidak menimpa
nama oksi dan XYZ milik teman Anda. Jangan lupa tambahkan nama Anda karena kalau tidak cuma cacing lalu garis miring itu akan ke home directory-nya dan menimpa file yang dibuat teman Anda. Jadi harus masuk langsung ke tempat kita lah. Lalu nanti di situ ditanyakan password UI Kimia rasanya ya. Sudah terkirim. Kalau berhasil terkirim artinya nama foldernya benar. Karena foldernya salah pasti gagal di sini. Failed ya. Selesai. Jadi langkah kedua selesai. Ya. Lalu langkah ketiga masuk ke server komputasi pakai cara saya buka aja terminal yang baru ya supaya dipisahkan antara terminal yang membuka komputer saya dengan terminal atau PowerShell yang akhirnya didedikasikan untuk koneksi ke server. Jadi SSH nama Anda tapi ini namanya pakai ini ya add lalu ini nama servernya. Jadi bukan artinya dibuka di browser ya. Jangan buka Catalyst ComScience App di browser pakai Firefox atau Google Chrome ya, tapi ditulis di terminal. Lalu kita, udah jangan pakai itu kalau itu untuk SCP ya. Sudah cukup seperti itu, mudah-mudahan benar. Iya, ditanyakan passwordnya. Sudah masuk, lalu kita ls. Ini ada orca out di sini, artinya ada yang sempat melakukan perhitungan di luar. Bisa saya hapus nanti. CD Muhammad Abdul Qadir. Lalu di situ ada oksina XY. Seperti saya sebut, setiap satu perhitungan satu directory atau folder. Jadi harus make directory mkdir oksigen misalnya ya. Kamu kalau mau beda dan O2 misalnya. Lalu CD O2. Nah, perhatikan di sini O2-nya masih kosong. Kenapa? Karena oksigen tadi adanya di dalam folder Muhammad Abdul Qadir. Maka kita move ya. Titik-titik garis miring ini cara lain untuk move. Artinya kita karena kita sudah terlanjur masuk ke O2, maka kita harus move dari satu langkah keluar dari folder tersebut. Titik-titik gitu ya. Lalu kita OK, tekan tab oksigen itu. Kalau enter error. Sekarang saya tanya dengan cepat, tolong dijawab di chat. Kalau tekan enter error, kira-kira sebabnya kenapa? Apa yang harus ditambahkan? Titik ya Pak. Iya, betul, bagus. Jadi di sini titik. Ya, artinya di copy-nya ke tempat ini, di move-nya. Jadi kalau tidak ada error atau kita ls, oksigen sudah ada di sini. Lalu kita masuk ke server komputasi sudah ya langkah ketiga sudah kita lakukan. Lalu kita masuk CD nama Anda, buat nama molekul, lalu move tadi asam glikolat XYZ ke nama molekul tersebut. Jadi masuk ke folder. Tapi kalau tadi agak berbeda, kita masuk folder dulu baru move. Tidak masalah. Lalu di sini, nah ini ditukar kan. CD nama molekulnya tadi di awal. Lalu setelah itu less. Oke, kita bisa less. Lalu less oksigen. Jadi kita melihat isinya, kita copy director ininya. Ininya pakai control ins, lalu untuk paste-nya shift ins ya, shift insert. Kalau di Windows kadang-kadang harus begitu karena control C artinya membatalkan. Jadi di sini control C kalau berhasil ya bagus, atau kalau tidak berhasil control insert ya untuk mengcopy, lalu tekan key ya untuk keluar dari list. Lalu kita di sini sudah diberitahu bahwa ada contoh input file di folder public input. Jadi kita copy dari situ, tapi bisa juga kita langsung nano file kosong lalu kita yang buat sendiri dari nol ya, tentu boleh. Ya, tapi ini kita ambil contoh input file namanya orca.inp titik. Lalu kita nano orca.inp ini kita pakai sementara supaya tidak bingung apa itu D4, kita hapus dulu D4. Jadi yang ini adalah teorinya, pakai density functional theory.
yang namanya macam-macam density functional theory itu. Nah, salah satunya B3LYP. Lalu ini fungsi gelombangnya, lalu ini perintahnya. Last selalu selalulah untuk supaya outputnya lengkap. Ini optimasi molekul oksigen. Iya, ini misalnya saja kita, karena saya sudah sampaikan bahwa persenpal itu opsional, untuk kalau prosesional builder satu kita hapus saja Ctrl K ya untuk menghapus. Lalu di sini bintang dengan bintang mengapit geometri. Di sini menunjukkan bahwa format dari molekulnya adalah XYZ, lalu ini adalah muatannya, ini adalah multiplisitas. Lalu ini kita hapus Ctrl K ya. Lalu setelah itu kita eh, paste paste ya, pakai Shift Insert atau Ctrl V di sini untuk oksigennya. Nah, saya ingin sampaikan nanti kekhususan untuk oksigen, tapi biarkan saja dulu ya. Biarkan saja dulu, nanti saya sampaikan kekhususannya. Kita Ctrl X terus untuk menyimpan, lalu tekan Yes. Nanti ditawarkan namanya Orca INP, ya kita tidak keberatan dengan nama itu, langsung tekan Enter. Ya, sudah kita siap. Sudah kita siapkan Orca input. Langkah berikutnya, setelah disiapkan ini seperti ini ya. Lalu berikutnya ini sudah kita simpan tadi, langkah ini sudah. Lalu lakukan komutasi. Kita S-batch. Saya siapkan catatannya. Eh, jadi komputasi oksigen. Komputasi oksigen. Dan eh, pengertian multiplisitas. Ini kan sudah kita bahas sebetulnya multiplisitas ya, tapi saya lakukan. Jadi kita lakukan sekarang perhitungan. Tahap pertama adalah tadi perhitungan oksigen dengan multiplisitas satu. Satu ya. Mu lambang multiplisitas. Kita lihat job ID-nya nanti kita catat ya. Sama dengan apa? Kita S-batch lalu oh sebentar. Setelah kita ubah itu ada satu lagi langkah, perhatikan di sini. Ambil script untuk antrian ya. Script itu adalah program kecil yang tidak langsung memanggil Orca tapi mengecek dulu apakah prosesornya bebas untuk kita melakukan perhitungan. Begitulah ya kira-kira script itu. Jadi kita ambil CP garis miring public garis miring script garis miring. Ini tentu kalau Anda sudah mencatat isi dari script itu tidak perlu mengcopy, bisa Anda buat dari nol juga gitu ya. Orca 6. Kita pakai Orca versi 6 SH. Titik gitu ya. Nah, jangan move, tapi ya kalau move juga sudah saya lindungi, itu tidak bisa juga di move ya, karena itu public scriptnya adalah directory yang terproteksi untuk dihapus dan lain-lain gitu ya. LS. Sekarang perhatikan selain Orca INP ada Orca 6 SE, kita edit kan Orca 6 SE-nya juga. Ini scriptnya kita edit ya nano. Lalu perhatikan di sini CPU per tas masih 2, padahal tadi persenpalnya yang mengatur prosesor yang tadinya 2 sudah saya hapus, artinya menjadi 1. Jadi ini kita edit ini. Nah, saya jelaskan sekarang apa makna baris-baris di bawahnya dalam script ini atau seluruh baris. Kita lihat paling atas. Paling atas untuk memberitahu bahwa kita ingin menjalankan program-program yang biasa kita ketikkan di terminal. Ya, itu itu baris pertama maknanya adalah itu. Nah, jadi sekali lagi per, apa pagar lalu tanda seru, pagar itu kan untuk komen, tapi sebetulnya dalam khusus baris pertama ada maknanya. Pagar diikuti tanda seru adalah memberitahu bahwa kita ingin menggunakan suatu program yang tertulis di situ, yaitu bin
Bin itu adalah suatu folder yang isinya perintah-perintah, lalu bash. Bash itu perintah yang mengelola terminal sebetulnya. Sekali lagi maksudnya adalah supaya apa yang kita tulis di bawahnya itu sebetulnya bisa ditulis langsung di terminal, tapi sekarang kita simpan dalam suatu script di mana sekian langkah itu dilaksanakan secara otomatis. Paham ya? Jadi sekali lagi, setiap baris di bawahnya itu sebetulnya perintah yang bisa kita ketikkan langsung di terminal. Tapi daripada kita ngetik satu demi satu, kita simpan di script ini untuk akhirnya script ini akan menjalankannya sekaligus sekian baris ini. Paham ya? Mudah-mudahan. Berikutnya, jadi akhirnya ini cuma data saja, tapi data ini kalau walaupun pagar komen, tapi bagi Slurm ini akhirnya punya makna ya, mengatur nodes yang dipakai apa, CPU-nya berapa, waktunya berapa lama, kalau lewat waktu ini akan dihentikan otomatis. Oh, waktunya panjang sekali, 168 menit. Lokasi Orca ini menentukan ada OpenMPI, ini untuk parallel processing, yang ini ya, libraries dan sebagainya. Lalu yang ini programnya, bahwa programnya sebetulnya ada di dalam garis miring OPT garis miring Orca 6. Nanti kita lihat bahwa di situ ada program. Nah, terus ini terus akhirnya masuk ke folder kita. Ini maksudnya memanggil folder di mana kita tadi menjalankan program. Jadi CD anunya itu adalah diambil dari posisi kita tadi. Lalu kita memanggil program yang ada di dalam OPT Orca 6 Orca. Nah, ini perintahnya atau program Orcanya yang ada di dalam folder ini. Kita panggil ini, lalu kita perintahkan program Orca ini untuk menggunakan input ini. Artinya, apa artinya? Input itu harus orca.inp memang. Tapi kalau seandainya ini Anda nanti, seandainya ya, Anda buatnya bukan orca inp tapi oksigen inp, maka ya kamu tinggal edit aja ini. Ya, oksigen inp adalah input filenya gitu ya. Tapi biarkanlah standar saja, tidak supaya tidak pusing edit, nanti belakangan baru di rename misalnya. Nah, ini juga orca out otomatis. Ini bisa saja kamu ganti jadi oksigen out gitu ya. Lalu Ctrl X keluar. Yes, apa yang kita ubah di sini? Hanya satu hal, yaitu CPU per task jadi satu. Ya, yes, lalu kita simpan. Lalu ini sudah kita artinya kita sudah menyelesaikan langkah eh, penyiapan input file, lalu mulai melakukan komputasi. Tapi satu catatan penting, sebelum kita menjalankan komputasinya, kita siapkan skripnya dulu, ya, skrip untuk menjalankan program. Setelah itu cara menjalankannya adalah pakai perintah di baris ini ya, sbatch, lalu orca.inp. Ini input filenya. Bukan, Orca 6sh. Jadi kita sbatch itu memanggil eh, skripnya ya. Tapi di dalam skrip ini sudah diisi oleh perintah-perintah di mana salah satu barisnya adalah memanggil program Orca, lalu program Orca itu menghitung berdasarkan input yang ada di dalam orca.inp. Itu semua sudah tertulis di dalam skrip ini ya. Oke, jadi job ID-nya 14657 ya. Jadi di sini 14567 untuk perhitungan untuk input di Muhammad Abdul Qadir garis miring OX O2 ya tadi ya. Nah, di folder itu ya. Oke, sudah kita jalankan, kita enter, belum selesai, lalu SQ. Sudah selesai. Sudah selesai atau error? Coba kita lihat ya. Ternyata sudah selesai, sudah kosong SQ. Jadi kita les orca out untuk melihat outputnya.
Ini outputnya pusing awalnya, tapi nanti kita bahas secara bertahap berdasarkan kuliah ini, yaitu berdasarkan sifat kimia apa yang sedang kita bahas. Karena outputnya ini segala macam sifat ada, kecuali yang dasar ya. Semua sifat yang dasar ada di sini, tapi sifat-sifat lain yang tidak mendasar tapi bisa diperlukan suatu saat itu bisa ditambahkan dalam daftar perintah di baris pertama. Nanti kita selama kuliah ini kita akan tahu perintah apa saja yang bisa diberikan. Ya. Anyways, finish. Sudah, oh cepat sekali karena cuma dua atom ya. Coba kita lihat iterasi satu, iterasi dua, iterasi tiga, sukses. Sukses, total ini orbitalnya sudah. Terus kita lihat energinya sekarang. Tekan space bar itu untuk ke halaman berikut kalau dari les ya. Tekan B itu back ya, tekan huruf B. Kita bisa lihat energi terakhir. Energi terakhirnya adalah ini sudah kelanjutan dari kuliah kita kemarin ya, karena kemarin kita baru mulai menghitung tapi komputasinya belum selesai. Jadi sini sudah kelanjutan. Nah, kita lihat ini total energinya, total SCF energi. Ini maksudnya energi elektroniknya. Belum delta H-nya ya, belum apa entalpinya. Baru energi elektronik. Energi elektronik maksudnya energi keseluruhan kinetik elektron dengan potensial yang ada antar partikel-partikel di dalam atom tersebut. Ya, di mana oksigen ada berapa elektron? Tulis di chat segera. Berapa elektron yang ada di oksigen yang sedang kita hitung ini, yang sudah selesai kita hitung ini? Silakan tulis. Jadi interaksi dengan sekian elektron itu dengan dua inti ya, di mana termasuk juga interaksi antara inti dan inti tolak menolak. Elektron dan inti tarik menarik, elektron-elektron tolak menolak tentu. Silahkan, saya minta Anda tulis di chat berapa elektron dalam molekul yang barusan kita hitung. Come on, cepetan. Saya tunggu. Nah, biar Anda yang namanya kuliah itu siap dengan semua fasilitas Zoom ya, termasuk chat. Silahkan, Maaf Pak, izin pertanyaannya saya ulang. bertanya. Nah, ya. Ya, silahkan. Eh, Kenapa? Jumlah elektron kan ya Pak yang ditanya Pak? Ya, jumlah elektron, jumlah elektron. Jumlah elektron dari perhitungan yang barusan kita selesaikan. Tulis di chat. Berapa? Jumlah inti berapa? Dua. Jelas inti atom. Karena O2 kan. Jumlah elektronnya berapa? Oh, kalau itu muatan. Muatan inti total itu. Oh, 2 kali 6,02 kali 10 ya itu atomnya kalau 1 mol. Iya kan? Kalau 1 mol oksigen. Tapi dalam perhitungan yang barusan itu sebetulnya elektronnya berapa? 19,99, 20 elektron. Hmm. Yang lain? Jumlah elektronnya. Nanti Anda mencoba sendiri mudah-mudahan seperti saya sampaikan minggu lalu. Sebelum matahari terbenam hari Rabu, Anda sudah mencobanya ya. Mencoba langkah-langkah itu. Saya bisa. Silahkan Anda tulis sebetulnya berapa elektron sih yang kita sedang hitung. Yang kita yang ada dalam spesi kimia yang kita hitung barusan.
Total SCF energi itu energi elektronik total ya. Sebentar, saya coba. Iya, Miska bener. Ya, memang 16 kan. Oksigen itu masing-masing 8. Jangan bilang 6 ya. 6 itu elektron namanya. Kan yang dihitung tidak cuma elektron, kita tidak sedang menggunakan teori sederhana yang hanya melibatkan elektron. Semua elektron terlibat ya dalam ikatan teori orbital molekul yang lebih mendalam lagi lah gitu ya. Sekarang saya ingin lihat siapa saja yang mengikuti saran saya untuk mencoba. Kita lihat. Nah, Adiaksa sudah ada outputnya kan? Anies sudah disiapkan tapi kayaknya gagal deh. Karena tidak ada Orca O tapi Orca 6SH-nya sudah ada. Coba saya ulangi dari awal. Adiaksa, ini, Adiaksa sudah ada Orca O, Tia. Anies Kuratul Aini sudah ada densitis. Oh, udah aja Orca O juga betul. Anissa Fitrianti di dalam. Nah, ini oksigen sudah dicoba juga. Asam glikolat, kita lihat. Oh, belum ya. Anissa nanti dicoba ya. Nah, kalau bingung yang kemarin, dengarkan eh, rekaman ini, lalu jangan gunakan oksigen saja, tapi gunakan juga asam glikolat. Anda menggambar asam glikolat ya. Hmm. Terus Cindy sudah ada workout, betul. Elsia sudah ada workout juga. Tapi ada workout belum tentu berhasil juga ya. Bisa aja ada workout tapi di dalamnya ternyata error gitu ya. Kamu perhatikan di akhir baris terakhir kamu lihat sukses atau error. Terus Johan Setiawan workout juga sudah. Khairini sudah. Khairun Nisa Ashar ini yang namanya Nisa banyak sekali ya. Kita lihat workout ada asam glikolat Miska sudah ya. Terus yang minggu lalu. Nah, Nafisatun Nifsah belum, Novelia belum ya, baru membuat folder. Raihan sudah, jadi tolong yang belum ini lakukan ya. Sekali lagi bisa mendengarkan rekaman ini. Jadi Rika sudah, Sekar Ayu sudah. Kalau saya bilang belum tapi ternyata sudah, kamu tulis aja di chat ya. Sudah Pak, ada di folder Anu gitu ya. Albertus sudah workout, Fauzan workout sudah, Iqbal, Sudrajat sudah. Selesai ya. Oke, kita kita balik lagi ke les tadi, Orca out untuk melihat hasilnya. Jadi di sini eh ini kok saya tutup dulu. Eh, saya buka yang minggu lalu. Masih ada di sini nggak minggu lalu? Iya, sudah hilang. Ada bukan resan. Kita buka di sini. Mudah-mudahan. Kemarin saya simpan di mana ya sudah. Mudah-mudahan sudah saya simpan di tempatnya. Oke. Ini dia. Saya buka ini aja. Supaya langsung yang minggu lalu dilengkapi supaya lengkap. Nah, jadi di sini eh, melakukan komputer SQ pantai perhitungan. Pantai perhitungan bisa juga. Les, Orca, out. Ya, ini juga cara lain memantau perhitungan lewat output. Ya,
lewat pemantauan terhadap output yang setelah dihasilkan. Itu saya tambahkan sedikit. Jadi eh, nanti saya bagikan lagi yang ini. Jadi tadi ya, kita lihat less or out, lalu kita tekan spacebar yang lama sampai akhir. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Panjang sekali outputnya. Eh, karena ini memang yang dihitung kompleks sekali. Di akhir itu, nah, perhatikan di sini, Orca terminated normally, ya. Jadi artinya eh, kalau tanda selesai di akhir Orca output ya, itu ada ini. Kalau tidak, pasti di bagian akhir itu ada error, gitu kan? Jadi ada Orca out belum tentu berhasil, Anda harus cek baris terakhirnya. Eh, eh, iya, jadi gitu ya. Gitu. Jadi ini perhitungan oksigen dengan multiplisitas satu. Sekarang kita lihat itunya ya. Kita lihat less lagi orca out. Saya tulis di sini aja supaya Anda ingat nanti. Lalu setelah itu kita pakai garis miring total SCF energi. Apa itu garis miring? Ini garis miring maksudnya mencari kata-kata tersebut di dalam output. Ya, jadi maksudnya, ini kalau ada tanda pagar itu maksudnya penjelasan saya terhadap perintah tersebut ya. Jadi coba kita ulang. Jadi ini adalah eh, komputer, bukan komputer kita yang muncul, yang kata huruf-huruf di sini bukan di komputer kita pada dasarnya ya, walaupun muncul di komputer kita, tapi di komputer server. Kita ulangi lagi dari awal, les. Ada perintah lain tail. Kalau tail melihat baris terakhir, jadi kalau lagi sedang berjalan, ini masih berubah-ubah terus. Jadi tail hanya 10 baris terakhir, ya. Tapi kalau misalnya tail 100 orca out, itu 100 baris terakhir. Loh, pakai minus 100 ya. Iya betul. Jadi ini tuh 100 baris terakhir muncul. Sampai terakhir. Jadi selain less, perintah lain adalah, oh sebentar, UI. Saya sedang simpan sebentar. Eh, ya, sekarang tanggal 3 Maret. Sebentar. Oh, ini 3 Maret ya. Oke. Ya. eh apa tadi yang saya mau sampaikan? Oh ya, ini di sini. Jadi di perintah ini selain less untuk memantau bisa juga dengan tail. Min 50 misalnya. Orca, min 50-nya opsional ya. Orca out. Artinya apa ini? Artinya melihat 50 baris terakhir dari orca out. Ya. Sampai ya. Jadi nanti kalau misalnya sedang berjalan programnya, ketika kita lakukan tail min 50 orca out misalnya 50, maka yang bagian bawah ini kalau kita ulang lagi, ini berubah-ubah terus karena outputnya masih terus dituliskan ke file tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita coba pakai les saja. Nah, pakai les ya. Lalu kita pakai garis miring tadi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya catat total SCF energi. Garis miring itu maksudnya mencari, enter. Nah, itu mencari. Jadi mencari dalam file tersebut. Saya tuliskan di bawah les artinya ini
perintah-perintah di dalam list ya. Lalu bisa juga tekan N. Kalau tekan N saja tanpa menuliskan hal lain itu mengulang pencarian. Jadi misalnya ini sudah ketemu kan total SL energy hitam di atas kiri atas itu ya, tekan N. Ketemu lagi yang lain. Perhatikan di sini 150,0814. Ini nih kelihatan ya. Ini ya 0814. Kamu apalkan itu 0814, tekan N lagi. Berubah kan 0816 artinya lebih minus. Tekan N lagi. Ada lagi itu 0817, tekan N lagi, tekan N lagi, tekan N lagi. Akhirnya peta napon. Ini yang terakhir. Apa yang terjadi sebetulnya? Silahkan Anda tulis di chat. Kenapa kok total SFNC ada banyak? Jelaskan di chat. Atau open mic juga boleh. Silahkan. Ya, silahkan. Tadi ada yang menghidupkan mic atau ditulis. Jadi kenapa kok total SFNC-nya banyak? Betul, Miska. Jadi optimasi jaraknya belum pas, belum menghasilkan energi minimum. Makanya tadi makin lama makin kecil kan, makin minus. Jadi dia melakukan perhitungan, eh oh tadi laptop, ya kersek-kersek jadinya yang muncul. Iya, jadi itu makin lama jarak antar atom O-nya diubah-ubah terus sampai akhirnya hanya mencapai energi yang minimum, artinya strukturnya, geometrinya adalah yang optimal, yang terbaik ya. Nah, ini yang terakhir jadi ini energinya. Kita catat saja lah yang terakhir ini ya. Ini yang paling terakhir. Jadi energi itu jalan dalam satuan Hartree. Jadi itu EH itu maksudnya satuan yang bukan joule. Karena kalau pakai joule 10 pangkat min 14 misalnya. Dia kecil sekali ya. 10 pangkat atau min 20 malah. Jadi karena cuma satu molekul yang kita hitung. Ya, jadi di sini kita tuliskan ya. Kita diperoleh eh, energi elektronik yaitu total SF energi itu ciri dari sama dengan adalah ini. Ini kayaknya saya harus copy dulu ke Notepad++. Ini anggap Notepad++, lalu baru kita copy ke sini supaya formattingnya hilang. Oke, jadi itulah energi elektronik. Sekarang pertanyaan saya, apakah multiplisitas oksigen itu betul satu? Ada yang bisa menulis di chat? Apakah multiplisitas memang betul satu? Lihat lagi, Anda, saya minta Anda nanti mengumpulkan untuk sekedar Anda mengingat kembali ya, tugas PR. PR-nya adalah kirim saja ke, wah, mestinya saya berikan tempat unggah ya, tapi kalau saya tidak berikan tempat unggah di grup, kirim Japri saja ya. Judulnya, subjeknya nanti di atas atau di atas ada tulisan eh, apa UI KK 2026 gitu ya. Tulisan pertama paling atas supaya saya tahu itu tentang apa isinya. Oksigen gitulah ya. Kita bicara tentang oksigen. Lalu PR-nya itu adalah buat diagram elektron untuk oksigen, molekul oksigen menurut teori orbital molekul. Pastinya Anda bisa lah ini ya. Jadi artinya nanti kamu bukan namanya diagram, artinya diagram tingkat energi maksudnya ya, bukan sekedar konfigurasi elektron. Jadi paling bawah ada sigma 1s, sigma 1s bintang, dan seterusnya nanti kamu tunjukkan bahwa di atas ada dua elektron tunggal. Nah ini PR ya, saya tidak usah tuliskan di sini. Ada dua elektron tunggal. Artinya spinnya berapa total? Silahkan Anda tulis di chat.
untuk oksigen. Kalau setelah kita tulis diagram elektronnya, ternyata ada dua elektron tunggal. Berapa spin total? Kalau berpasangan semua namanya nol ya spin totalnya. Silakan Anda tulis. Total spin satu betul. Iya, jadi multiplisitas tiga. Jadi eh, multiplisitas itu rumusnya sudah saya bahas di pertemuan lalu. Itu adalah 2 kali S plus satu ya. Ya, ini kenapa saya tidak bisa menulis. Ya, biasanya di sini bisa pakai garis mu bisa menjadi mu gitu ya. Mu bahasa itu. Oh, ini error ininya. Apa? Coba saya. Nggak jalan memang. Ya sudahlah. Jadi di sini sebetulnya mu, nanti mu-nya saya perbaiki sama dengan 2S plus satu kan ya. Di mana S itu spin total. Nah, kalau ada dua tidak berpasangan masing-masing spinnya setengah, maka total S-nya adalah S sama dengan satu jadinya ya. Karena dua elektron dengan masing-masing spin setengah. Ya kan? Terus jadi mu-nya multiplisitas maksudnya itu adalah 3. Jadi akhirnya di sini kita coba sekarang hitungan dengan multiplisitas 3 ya. Jadi kita ulang program tadi ya. Jadi sekarang ini nanti saya belum selesaikan sampai tuntas. Jadi lebih baik sebelum multiplisitas 3 kita selesaikan dulu langkahnya sampai tuntas supaya kalau Anda mendengarkan rekaman itu kamu tahu sampai selesai betul ya. Lalu ini langkah keenam kan, ambil output. Miska sudah melakukannya dan membagikannya di grup ya, jadi mestinya sudah tahu. Jadi kamu masuk jangan pakai yang terminal yang sudah ke sana, nih yang jangan yang di katalis, tapi pakai terminal yang di komputer kita. Ini saya di MacBook ya. Kita lihat di sini asam glikolat dengan oksigen XYZ, lalu kita SCP. SCP apa? SCP dari UI KK 2026 at Katalis. Kita sekali lagi tujuan kita adalah memindahkan outputnya ke komputer kita. Katalis.comscience.app, terus seperti biasa pakai titik dua cacing, lalu nama, lalu ada di folder O2, lalu orca.out, lalu titik, artinya ke komputer kita. Jadi untuk yang masih bingung dengan kerumitan layar ini, ini kok ada yang nelpon sebentar. Sebentar ya, saya jawab dulu tuh. Oke, jadi kita lanjutkan tadi ambil output. Jadi ambil output perintahnya adalah eh, SCP. Tadi saya copy saja dari sini. Saya teruskan dulu kalimat saya tadi sebelum saya eh,
Berhenti sebentar. Saya tadi sampaikan bahwa supaya tidak bingung, ini yang di sini ada dua terminal ya, atau kalau di Windows ada dua power cell. Yang bawah ini ada tulisan katalis, artinya memang di komputer server, sedangkan yang ini tidak ada tulisan katalis. Jadi ini di komputer saya, ya. Jadi kita enter, ditanya password, UI kimia, tercopy. Artinya saya sudah benar menuliskan nama foldernya ya. Kalau error artinya kemungkinan besar salah tik kamu ya. Jadi ini perintahnya adalah eh, sebentar. Nah, itu lengkapnya ya. SCP lalu nama Anda, tapi ini nama bersama ya, add itu kos nama servernya, lalu titik dua home directory, nama saya, lalu oksigen, lalu orkaut, lalu titik, artinya ke komputer saya. Tapi ini artinya lakukan lakukan di power cell misalnya atau terminal komputer kita ya, bukan komputer di sana. Oke. Selesai, cuma itu saja. Lalu nanti pengolahan datanya menyusul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan eh, ini sudah lengkap jadinya, tinggal pengolahan data saja, hampir lengkap. Sekarang kita lakukan perhitungan oksigen multiplicitas 3. Untuk ini sebetulnya kuliah, separuh kuliah ini lebih untuk menguatkan pemahaman tentang apa itu multiplicitas ya. Nah, kalau pakai multiplicitas artinya kita nanti buat folder baru untuk oksigen yang itu ya. Kita ls, bukan yang ini itu kan, ketukar ini komputer saya. Kita harus pindah ke sini. ls, nah itu outputnya ada macam-macam, ada Orca trajectory, ada Orca density, ada itu nanti belakangan kita bisa tahu, tapi seluruh output ada di sini sebetulnya, ya. Tapi Orca XYZ fokus pada strukturnya, gitulah kira-kira ya. Tapi kalau Orca property nanti ini fokus output tentang sifat-sifat molekul tersebut. Tapi baik struktur maupun ini sebetulnya tergabung di sini. Jadi ini keseluruhan output ada di situ. Nah, sekarang kita gini, kita keluar dari situ ya, dari oksigen, artinya foldernya tetap folder nama saya, tapi kita mkdir sekarang O2 minus 3, artinya yang multiplicitasnya 3 ya. Lalu kita kop perhatikan ini saya belum masuk folder subfolder di dalam folder nama saya ya. Jadi kita copy yang tadinya dari O2 Orca INP dipindahkan ke O2 minus 3. Artinya kita copy Orca INP dari O2 yang tadi ke O2 yang baru yang multiplicitas 3. Sudah foldernya atau ini mau pakai garis miring juga boleh ya. Terus termasuk selain Orca INP, Orca 6 SH-nya kita copy. Udah, kita masuk sekarang ke O2 minus 3. CD, enter. Nah, dua file ini sudah ada ya. Yang bingung, mungkin mudah-mudahan cuma segelintir yang masih bingung ya. Nanti kamu dengarkan lagi dan ikuti langkah demi langkah. Lalu, nano, orca, INP dulu yang kita perbaiki. Di sini kita ganti menjadi 3 kan. Ya, ininya biarkan yang lainnya semua, tapi di sini waktu molekul oksigen, kalau tadi bisa tambahkan multiplicitas 1, kalau ini multiplicitas 3, gitu ya. Terus Orca SH-nya perlu diperbaiki, kayaknya nggak usah, karena eh, tidak ada yang kita ubah sebetulnya dari sisi jumlah prosesor. Jadi langsung kita jalankan. Perhatikan bahwa ini perhitungan yang sama sekali berbeda di belakang layarnya, tapi perubahannya cuma satu karakter saja dari angka 1 jadi angka 3 gitu ya. Orca 6 SH ya. Mudah-mudahan tidak error. Ini job ID-nya adalah 14660.
Kita tuliskan di sini job ID sama dengan ini ya. Eh, input di saya kalau mau di copy dari sini penjelasannya itu adalah kamu jadi masih bisa lihat ya, tetap bisa gitu kan di situ ya tempatnya. Sekarang less orca.out. Kita lihat mudah-mudahan cepat sekali ini karena atomnya cuma itu. Kita SQ. Sudah selesai. Enak kan cuma dua atom. Walaupun sebenarnya tetap kompleks perhitungannya. Less orca.out. Lalu garis miring SCF. Total SCF energi. Nih ya. 50,135. Next. Next. Tuh 144 sekarang. 1449. Oh udah selesai ini yang paling akhir. Jadi ini adalah energinya. Saya copy dulu ke Notepad++, baru dari Notepad++ copy ke sini. Supaya, lalu ternyata diperoleh energi elektroniknya adalah sama dengan sekian Hartree. Ya, ini energinya dalam satu Hartree. Nanti kita akan bahas Hartree ke Joule itu bagaimana mengubahnya ya. Coba perhatikan. Walaupun yang benar adalah yang bawah, bukan berarti yang salah tidak bisa dihitung. Tetap bisa dihitung justru lewat komputasi kita bisa membuktikan mana yang benar, mana yang lebih kecil. Ini atau ini. Ada minusnya di depan yang bawah kan yang lebih kecil ya. Artinya dia lebih stabil. Artinya yang benar adalah multiplitas 3. Multiplitas 3 itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa disimpulkan pakai teori ikatan valensi. Hanya bisa oleh teori orbital molekul yang saya harapkan jadi PR itu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah tuntas semua, tak walaupun tidak semua sifat kita ungkap, tapi paling tidak langkah dari awal sampai akhir, sampai kita ambil hasil perhitungannya dan kita sudah lihat datanya, itu sudah praktis, sudah rangkaian langkah yang menyeluruh. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Belum ada? Bisa juga ditulis di chat ya. Oke, kalau belum ada kita teruskan. Jadi sampai dengan sudah sejam ini itu yang bisa didengarkan kalau Anda bingung lagi di tahap-tahap berikutnya dari pembahasan kita ya. Nah, praktikum pertama itu adalah eh, ini computation dan pengertian multiplicitas. Jadi ini untuk menegaskan kembali ya pengertian multiplicitas. Lalu praktikum pertamanya adalah ini saya lupa mengingatkan Bu Samira ya namanya. Apakah hadir? Katanya mau, saya lupa mengingatkan ya. Nanti saya berikan saja rekamannya bahwa jadwal berubah ya. Nanti tolong sampaikan bahwa kuliah jam 1 tidak ada ke Bu Samira ya. Miska bisa nggak ngontak? Tahu kontaknya nggak? Halo? Atau kalau nggak saya juga, saya nggak apa-apa juga. Hmm, eh, iya, saya memang belum mengingatkan ya pasti tidak ada di sini. Katanya hari ini mau mulai ikut sit in dan nanti saya minta menceritakan tentang ini. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan silakan. Eh, Terkait tadi kita mencatat job ID itu untuk apa yang pertama, terus yang kedua ketika kita buka
apa ya, Orca.sh6 ya. Itu teorinya diganti nggak ya, Pak? Oh, di situ tidak tercantum teori. Di dalam Orca 6 sama sekali tidak ada teori karena teori hanya ada di orca.inp. Oh iya, itu maksud saya. Oh, maksudnya Orca.inp orca kayaknya INP. perlu diganti. Nggak, gini, kita sementara ini di awal-awal kita pakai satu teori saja yaitu B3 LGP ya. Kalau misalnya untuk publikasi biasanya P3 LGP tidak cukup. Kalau untuk publikasi 5 tahun lalu masih banyak yang pakai B3 LGP ya. Sekarang itu eh, pakai yang lebih akurat, terutama sebetulnya kalau untuk molekul besar misalnya supaya cepat, agak besar lah ya. B3LYP masih sering digunakan dalam publikasi. Tapi kalau untuk molekul sederhana, apalagi kalau untuk keadaan transisi misalnya, keadaan transisi itu ternyata tidak akurat kalau pakai B3LYP. Harus pakai misalnya MO6, MO6 apalah yang dikembangkan oleh University of Minnesota kalau nggak salah di Amerika. Dia lebih akurat untuk itu. Jadi begitu ya. Jadi kita perlu ganti teori hanya dalam kasus-kasus di mana B3LYP tidak memadai. Jadi misalnya saya ulangi tadi keadaan transisi atau kompleks logam transisi itu tidak akurat kalau pakai B3LYP. Ya, Baik, terima kasih, Pak. ya. Ada yang lain? Untuk gambar eh, diagramnya gimana, Pak? Diagram elektronnya tulis tangan atau Tulis bagaimana? tangan aja, Bu. Kan tulis tangan aja nggak apa-apa terus di screenshot gitu ya, Ya, baik. Terima ya, kasih, Pak. di foto. Nah, supaya saya yakin bahwa Anda semua ya ingat tentang hal itu aja sebetulnya ya. Nah, eh sekarang kita beralih ke hal yang menjadi praktikum pertama ya. Praktikum pertama itu adalah eh, efek sterik dan efek elektronik pada asam glikolat ya. Ini praktikum pertama kita. Walaupun yang sebelum-sebelumnya ya itu bisa praktikum juga ya. Anda mencoba asam glikolat dan lain-lain ya. Bagian dari praktikum ini. Nah, yang Anda lakukan itu adalah eh, Anda melakukan penggambaran molekul ya dengan konformasi yang berbeda-beda. Ingat konformasi itu bukan isomer ya. Urutan ikatannya tetap sama, tapi orientasi dalam ruangnya berubah. Yang berbeda-beda. Bisa ya. Saya bisa itu adalah langkah pertama. Untuk setiap molekul, untuk setiap konformasi, lakukan perhitungan. Karena ini tidak seperti oksigen, dia adalah radikal. Kalau oksigen sering disebut biradikal, karena ini bukan biradikal tapi molekul stabil, molekul organik biasa, tentunya dengan multiplisitas satu ya, untuk menemukan struktur yang paling, konformasi yang paling stabil. Ya, ini praktikumnya. Lalu setelah itu eh, hasil perhitungan beberapa konformasi itu bisa juga digunakan untuk menyimpulkan gimana sih? Untuk menyimpulkan
mana yang lebih dominan pada asam glikolat itu? Apakah efek sterik atau efek elektronik? Nah, ini apa itu efek sterik? Saya sudah kita bahas pada kuliah kemarin, ya. Jadi coba kita search saja, bisa juga kita copy dari Avogadro ya asam glikolat, tapi bisa juga kita ambil dari internet saja, misalnya gliko glycolic acid ya. Nah, ini ada gambar, kita pakai image-nya saja langsung. Wah, ternyata ini digunakan sangat banyak untuk eh ini ya. Tampaknya untuk kosmetik atau untuk apa ini? Molekulnya malah nggak ada ini ya, satu. Eh, Terus yang saya ingin adalah yang tiga dimensinya. Ternyata lebih enak gambar pakai Avogadro. Eh, Saking kepakainya untuk ini. Nah, perhatikan yang namanya senyawa kimia yang kita basis 90 sekian persen import. Beberapa mestinya sudah kita bisa produksi sendiri. Glycolic acid, molecular structure ya, atau molecular geometry tepatnya. Nah, ini ada nih kan ya. Ini misalnya atau ini. Oke, kita coba aja ini, kita save as. Nah, jadi yang saya minta adalah atau ini satu lagi yang seperti ini nih, tiga dimensi tapi digambar pakai dua dimensi. Kebiasaan orang organik ini ya, bagus. Oke, jadi nanti di sini eh loh, 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 loh. Kenapa tidak ada? Oh, terbalik. Ya, ini udah. Ini unknown. Oh, tidak berhasil ini. Cuma ini yang berhasil. Ini yang paling sederhana ini mah. Kalau pakai Avogadro aja lah, paling gampang. Saya kan sudah pernah gambar ya. Jadi ini kita matikan, kita file open dari yang tadi ya. Asam glikolat sudah pernah kan? Nah, itu. Kalau mau di copy ke itu, kita klik panah dulu di sini ya. Panah ini lalu kita putar dulu supaya agak kelihatan struktur yang benarnya. Eh, oke lah, cukup gini aja ya. Terus kita view background, set background color menjadi putih. Jadi ini kita geser ke paling kiri, jadi putih ya. Lalu oke di bawahnya. Nah, dengan ini kita bisa file, bisa juga di screenshot ya, tapi sebentar-bentar ini supaya orientasinya benar, balik aja yang COOH-nya di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Jadi lalu kita file, export. Mudah-mudahan betul itu export. Sebentar, file. Ini karena saya tekan escape tadi ya. Iya,
Sebentar, ini file, export, lalu graphics, ya. File export graphics status sebagai PNG misalnya. Nah, ini PNG kan, asam glikolat PNG save. Nanti kita buka di sini hasil ekspor tadi, insert picture, lalu yang bukan yang di download jadinya, tapi di UI 2026 tadi. Nah, ini yang udah PNG. Iya, oke. Itu karena layarnya gede, kita pakai crop. Ini kan biar kita bisa kecilkan ya. Tinggal klik kanan crop. Ini untuk buat misalnya Anda ingin membuat textbook kimia organik. Jadi bisa buat gambar-gambar tiga dimensinya ya. Sudah, enter. Nah, oke. Nah, coba saya jelaskan praktikumnya. Jadi praktikumnya adalah eh, Anda coba ini kan oksigen dari itu, dari karbonilnya karbohidrat ya. Ini karbonilnya. Ini sebetulnya agak eh, hidrogennya ke arah kita ini ya, ke arah depan sini, ke arah kita lah ya. Kita bisa buat sebenarnya ke arah sini. Hidrogennya di sini. Jadi coba kamu gambar lalu optimize lagi supaya ini nanti kita dorong supaya terjadi ikatan hidrogen dengan oksigen yang di sini. Misalnya gitu. Itu satu. Yang satu dicoba memang ke arah lain. Itu kan konformasi yang berbeda. Lalu kamu coba juga gambar ini dibalik, oksigennya ke bawah. Ya, oksigennya bukan ke atas tapi ke bawah. Ke arah bukan karbonil tapi ke arah hidroksilnya karboksilat ya. OH-nya karboksilat gitulah ya. Jadi di sini OH juga. Nanti ada banyak kemungkinan nanti bisa OH-nya ini H-nya ke sini menjauh dari oksigen yang satu lagi, sedangkan ini hidrogennya ke sini. Supaya kita harapkan ada ikan hidrogen dan sini. Gitu kan? Tapi sebaliknya bisa juga ininya yang ke arah sana, tapi ini oksigennya hidrogennya ke sini. Sehingga harapannya hidrogen dari ini yang sudah saya pindahkan ke bawah sini itu ada hidrogen di sini yang berikatan hidrogen dengan ini. Ininya kita jauhkan ke sana. Terbayang ya bisa macam-macam sekali konformasi yang bisa dibuat. Bisa juga yang terakhir oksigennya tidak di atas, tidak di bawah, tapi betul-betul menyimpang ke sini misalnya oksigennya. Ya, ininya diputar ke sini. Apa diganti lah ini dijadikan hidrogen, ini hapus misalnya, ini hidrogen, ini jadi oksigennya di sini. Jadi betul-betul tidak dekat ini dan tidak dekat ini. Ya, itu. Jadi coba kita praktekkan sedikit saja, nanti Anda coba sendiri karena ini praktikum masing-masing ya. Jadi ini tadi ini kita pakai ini manipulation tools. Jadi bukan yang panah ini tapi yang pensil apa telapak tangan ini ya sebelah kirinya panah. Ini kita klik double. Ya, sebentar. Nah. Kita hilangkan dulu pilihan ini ya. Jadi di sini kita klik kanan dulu di luar sini, baru kita ke manipulation tools, lalu ini kita klik geser. Nah, kalau manipulation tools kita bisa geser ke sini. Gitu. Lalu dioptimize lagi, apakah menjauh lagi atau tidak? Relatif tidak lah ya. Tapi bisa juga misalnya pakai manipulation tool tetap kita pindahkan menjauh ke sana misalnya malah. Lalu kita extension optimize. Loh, kok balik-balik ke situ? Nah, itu yang susah. Kalau misalnya tetap tidak cenderung ke konformasi yang itu-itu lagi, ini kan bukan karena hidrogen tidak ke sana juga. Ya bisa saja ini kita terima, kita save as, lalu ini sebagai salah satu yang akan dihitung di Orca. Gitu ya. Tapi
bisa juga kita cek pakai panah ini, pakai perintah ini. Perhatikan di kiri atas. Di sebelah kanan panah ini, di kanannya ada perintah yang rotation tool namanya, tidak kita bahas. Lalu ada yang kita tidak bahas, kita pilih yang ini. Click to measure, measurement tool. Kita klik yang ini. Lalu kita klik hidrogen, lalu oksigen, lalu karbon. Perhatikan di bawahnya muncul angle-nya adalah 106,7. Kita catat saja di sini eh, salah satu konformasi ya untuk di sisi hidroksil non karboksilat ya. Jadi artinya yang ini ya. Jadi HO itu R dari O, R kecil aja ya. R dari OH itu sama dengan mana OH. Ini nih ada 0, karena kita mulai dari hidrogen baru oksigen baru karbon ya. Jadi yang ini nih 0,977 angstrom. 0,977 angstrom. Lalu R OC itu sama dengan ini OH dari sini OC. Ini padahal panjang yang satu lagi nih di sini. 1,417 angstrom. Dengan 1,417 angstrom. Angstrom enggak lo apa namanya? Lambangnya bukan begitu ya, diubah aja nanti. Lalu sudut. Itu maksudnya sudut itu adalah theta. Ini masih belum bisa ya. Theta. Ini sebetulnya WhatsApp itu punya kemampuan untuk membuat, jangan-jangan harus diulang. Oke, jadi ini saya eh, coba ya, saya uji coba sedikit. Wah, ini yang mana nih? Yang tempat kamu aja. Jalan nggak sekarang nih? Garis miring theta. Oh, ternyata tidak jalan lagi. Jadi ya paling pakai cara memunculkan ini, mudah-mudahan ada theta di sini. Math simbol. Break tidak ada, tidak otomatis muncul. Sebentar, ini ada yang mirip, yang theta di sini, mudah-mudahan matematik adanya. Latin, ini mah Latin biasa, letter like symbol, currency, pictograph, punctuation. Iya sayangnya tidak tidak keluar ini ya. Aneh ini Microsoft Word, masa kita munculkan berbagai karakter tidak ada huruf Yunani. Harus ada yang tahu nggak cara untuk mengumpulkan itu? Edit ini emoji dan simbol ya. Eh, Equation paling ya. Insert equation. Oh, ada advance simbol di situ sebentar. Ini kita batalkan sajalah. Kita insert, lalu di sini ada advance simbol. Jangan-jangan sama juga lagi. Ini ya. Oke, jadi ini kita theta. Ini dia. Ya. Oke, jadi theta dari H O C ya. Variabel itu biasanya mesti miring. Nah, ini sama dengan berapa? Kita lihat di sini sama dengan ini 106,7 Kelvin derajat ya. Tinggal tambahkan derajat nanti. Nah, ini salah satu trik untuk kita paksa karena ikan hidrogen mungkin perhitungannya tidak akurat di Avogadro, perlu perhitungan kuantum. Jadi kita nah,
eh, gerakan ini supaya ke arah sana tapi dengan sudut yang tetap masuk akal gitulah ya. Jadi kita pakai manipulation tools tapi titik sebentar pakai titik emission dulu tapi kita klik kanan di luar supaya hilang nomor-nomornya di sini yang di bawah sini juga hilang. Lalu kita manipulation tools lalu kita ke arah sana gitu ya. Lalu kita atur supaya sekarang kita putar pakai panah ke arah sini ya. Nah gitu. Nah ini masih udah mulai bagus lah mengarah ke sana ya. Mau kalau dengan cara diputar ini kita bisa atur supaya dia agak sepihak betul gitu ya. Nah gitu. Nanti kita bisa putar balik untuk akhirnya mengatur sudutnya supaya masuk akal. Kita lihat. Pakai measurement lagi. Klik, klik, klik. Ya, hidrogen, oksigen, karbon. Kita lihat sudutnya 93 kurang besar ya. Jadi ini sudutnya kan mestinya 106. Lalu panjang ikatannya 1,3 padahal 0,97. Sekitar 1 angstrom lah. Jadi makanya kita klik di luar. Eh, ini gedein aja. Nah, kita bisa pakai manipulasi tool ini kita dekatkan dan sudutnya agak diperbesar. Nah, gitu. Jadi kita pakai measurement lagi. Tik, tik, tik. Ini 1,149 masih terlalu panjang. Sudutnya sudah 1,4 apa sudutnya sudah 105. Tadi di sini berapa? 106. Masih oke lah, itu cuma 1 derajat. Terus bisa dijauhin lagi tapi sebetulnya 1 derajat bisa diterima lah. Ini distance masih terlalu jauh ya, tapi panjang dari OC-nya karena kita tidak geser-geser masih tetap ya. Jadi ini sudutnya masih agak sudutnya kita bisa anggap bisa tidak terima, tapi panjangnya masih terlalu panjang. Kita ke manipulation tool lagi, ini kita pendekin dikit lah. Nah, mudah-mudahan coba kita ulang. 1,092 otomatis berubah enaknya. Oh, ini enak deh kalau sudah itu. Tuh kan berubah ya jadi 1,012 dan 0,999 ya nggak apa-apa. Sudutnya 102 masih terlalu kecil, kita jadikan 106,6 terus ini ke 0,97. Oke, ini menurut saya sudah bisa diterima. 108 juga nggak apa-apa kegedean. Nah, iya ya. Jadi Anda bisa lihat di sini walau terlalu kecil mungkin tidak terbaca tapi saya bacakan saja di sini sudah 107,4 distance-nya 0,97 ini. Lalu ini di save as. Jadi kita menciptakan ini apa namanya? Posisi ini yang kita inginkan. Lalu nanti file save as gitu ya. Kasih nama lah asam glikolat 1 misalnya atau apa. Nanti kamu screenshot ini supaya ingat 1 itu seperti apa. Berikutnya, coba kita balik. Ini ingin di atas, ini ingin di bawah, ya. Jadi ini kita putar harus. Ini tidak mudah sebetulnya, tapi salah satu caranya adalah dengan cara karena kita ingin ini sepihak dengan oksigen kan. Ini sepihak dengan hidroksil yang dari karboksilat. Maka yang kita lakukan adalah kita ubah saja pakai penggambaran lagi paling kiri pensil ini. Ini kita jadikan tunggal. Ini aja rangkap 3 malah. Kita klik lagi jadi tunggal. Oh, bentar. Klik lagi jadi tunggal. Sudah tunggal ya. Yang ini kita klik jadi rangkap. Nah, kita optimize. Oke, perhatikan di sini sekarang. Kalau kita putar-putar pakai panah ini, sekarang tuh sepihak ya. Sekarang ini tidak lagi ke itu kita bisa putar ke bawah misalnya supaya orientasi karboksilatnya seperti tadi ya. Eh, nah, gitulah ya.
Perhatikan tadinya karboksilatnya tetap seperti tadi kurang lebih, tapi sekarang ininya ada di bawah. Lalu Anda atur-atur lagi dengan cara, misalnya dengan cara tadi pakai ini, H ini diatur-atur supaya ke sini, yang ini H ini supaya diatur ke arah sebelah sana misalnya. Atau sebaliknya, H ini ke sini, ini ke sini. Kita geser-geser pakai manipulation tools. Yang lain jangan diubah-ubah karena ini sudah dioptimize, gitu kan? Jadi sehingga kita bisa dapatkan berbagai konformasi yang siap untuk kita optimize pakai ini. Ya. Jadi ini untuk pemahaman dasar ya. Nanti kalau ini sudah dikuasai, ya Anda bisa menggunakannya untuk molekul yang lebih kompleks ya. Yang lebih rumit, lalu Anda ingin atur supaya ada misalnya internal PP stacking misalnya. Itu kan tinggal diputar-putar supaya terjadi PP stacking misalnya atau apapun ya. Nanti konsep-konsep baru yang Anda peroleh dari kuliah lain itu bisa coba diterapkan dalam komputasi ini gitu ya. Oke, saya kira itu ini sudah mulai nanti dicoba dilakukan nanti ada waktu untuk kita betul-betul untuk bagi yang belum berhasil atau apalah ya kita satu hari kita dedikasikan untuk praktikum gitu ya. Ada yang mau tanyakan mengenai praktikumnya? Silakan. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah praktikum, tidak ada yang bertanya, jadi artinya sudah bisa Anda itu di chat. Oh, oke. Nah, eh oh kedua saya belum bagi gitu, belum ya? Oke, nanti saya yang ini juga akan segera saya eh, bagikan ya setelah tersimpan di recordingnya Zoom. Oke, ada saya kira sudah jelas ya ininya apa namanya praktikumnya. Jadi kita ikuti langkah-langkah ini. Yang ini sudah saya update, saya kirim ulang ya. Jadi ini kalau mau kita eh, tambahkan di sini tahap garis besar komputasi molekul di server komputasi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tinggal ikuti ini, tapi nanti diterapkan untuk praktikum ini. Dengan tambahan kerjaan yaitu menghasilkan berbagai konformasi dan masing-masingnya itu satu folder nanti ada asam gluklat satu, asam gluklat 2 dan sebagainya dan masing-masing dioptimasi dan dilihat energinya. Sehingga dari perhitungan itu Anda bisa menemukan mana yang paling stabil dan bukan hanya ini tadi ya, ini tujuannya menemukan konformasi yang paling stabil yang mana, yang paling rendah energinya, tapi bukan cuma itu, kita juga akhirnya bisa menjelaskan efek sterik dan efek elektronik mana yang dominan. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Kemarin begini. Saya jelaskan di kuliah minggu lalu itu adalah kalau ada oksigen di sini, hidrogen ke sini. Hitung energinya, lalu kita pindahkan oksigen ini di sini, jadi jauh dari keduanya ini. Jadi di sini nih. Kalau jauhkan di sini, ternyata ini energinya lebih atau ini ya energinya ternyata lebih rendah yang oksigennya di sini kelihatan ya kursor saya, maka kita bisa simpulkan steriknya yang dominan karena dia menghindari kedekatan dengan atom yang besar, dia lebih menghindar ke nyamping begini gitu ya. Tapi kalau ternyata ini yang lebih
rendah dengan hidrogen ke sana misalnya, maka elektronik yang dominan. Kenapa? Karena yang stabil itu ternyata yang ada ikan hidrogen. Itu ya, jadi logikanya saya berikan supaya nanti Anda bisa mengambil kesimpulan dari praktikum itu, nanti dibahas buat laporan praktikum, nanti pembahasan tentang yang pertama mana yang lebih stabil, yang kedua adalah efek sterik dan efek elektronik mana yang dominan. Oke, saya kira kuliah kita hari ini itu ya, nanti saya bagikan dua catatan ini. Eh, Sampai ketemu minggu depan di jadwal yang biasa ya. Mudah-mudahan kita tidak ada itu. Kecuali kalau ternyata rapat itu berulang, kita harus cari jadwal lagi. Nah, oke, terima kasih untuk semuanya. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya di chat. Sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa praktikum dimulai saja. Walaupun nanti ada sesi kemungkinan minggu depan nanti saya beritahu di WhatsApp atau minggu depannya lagi ya untuk kita membahas khusus praktek ya. Jadi, Anda mencoba lalu saya lihat hasil dari Anda dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk, mari. Pak.